Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kembali kita akan menyambut sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari demi hari telah kami lalui, pekan demi pekan telah kami jalani, bulan demi bulan telah kami lewati dengan beragam rangkaian aktivitas yang dapat kami perbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Sore hari ini ya Tuhan, terlepas dari telah selesainya rangkaian perjalanan yang kami tempuh di hari ini, rangkaian aktivitas yang telah kami lalui di hari ini, kembali kami akan menyambut sabda Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu kami hanya memohon, berkatilah ya Tuhan kebenaran firman yang akan kami dengar bersama sore ini, supaya kami dapat menghayati dan menghidupinya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Sore hari ini, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan kesaksian surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagian ini untuk saudara-saudara sekalian. Diberi judul perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Hidup oleh Roh. Demikian firman Tuhan yang menjumpai kita. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian, saudara-saudaraku, ibu dan bapak yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita di tengah pekan hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, suatu hari seorang anak berusia kurang lebih 3,5 tahun ditanya oleh ibunya, "Anakku, apa artinya
bebas, lepas dia jalan. Lalu kemudian saya mencoba membayangkan apa yang dimaksudkan lepas oleh anak kecil berusia kurang lebih 3,5 tahun. Saya mencoba mengkaitkan jawaban si anak tentang bebas berarti lepas itu dengan firman Tuhan yang hari ini menjumpai kita bersama. Rupa-rupanya, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu yang berbahagia, lepas yang dimaksudkan berarti tidak adanya ikatan terhadap sesuatu yang mengikat dan membelenggu seseorang. Lepas coba saya maknai berarti adalah seseorang yang memiliki keleluasaan dalam merangkai apapun di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Demikian pula upaya itu coba saya bangun dalam sebuah pemaknaan terhadap kebenaran firman Tuhan yang menjumpai kita di sore hari ini. Bahwa lepas berarti terlepasnya ikatan yang membelenggu kita selaku orang Kristen, yang selama ini membuat kita tidak memiliki ruang gerak yang cukup leluasa, yang selama ini membuat kita memiliki banyak keterbatasan, banyak ketidakberdayaan oleh karena adanya ikatan yang mengikat kita begitu erat. Dan ketika sebagai orang Kristen kita sudah lepas dari ikatan itu, maka ikatan yang lepas itu membuat kita memiliki keleluasaan. Keleluasaan gerak, keleluasaan ekspresi, keleluasaan dalam mengungkapkan segala sesuatu. Nah, firman Tuhan hari ini pun juga mengangkat makna yang kurang lebih sama. Bahwa seorang yang percaya kepada Kristus adalah seseorang yang bebas, seseorang yang telah dilepaskan dari ikatan yang selama ini mengikat dan membelenggu dirinya. Dan orang yang telah dilepaskan ikatannya, dia menjadi orang yang bebas. Dia menjadi orang yang leluasa untuk mengungkapkan dan mengekspresikan iman, bahkan kepercayaannya kepada Allah di tengah-tengah hidupnya. Paulus menyampaikan kepada kita, sebelum seseorang percaya kepada Kristus Yesus, sebelum seseorang beriman kepada Kristus Yesus, maka hidupnya dibelenggu oleh hukum dosa dan hukum maut. Hidupnya dibelenggu oleh nafsu kedagingan yang justru membawa dan mengarahkan orang itu kepada dosa dan kepada maut. Dan ketika kemudian dia memilih percaya kepada Kristus, ketika kemudian seseorang memilih untuk mempertaruhkan diri dan imannya kepada Yesus, maka orang itu telah dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya, yang menguasai dirinya bukan lagi nafsu kedagingan, yang menguasai dirinya bukan lagi nafsu egoisme dan pementingan diri sendiri, tetapi yang menguasai orang yang percaya dan beriman kepada Yesus adalah Spirit Roh yang menghadirkan damai sejahtera, yang menghadirkan sukacita, yang menghadirkan nilai-nilai hidup dalam tuntunan kebenaran. Pertanyaan untuk kita, saudara-saudara, ketika saya dan saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, orang-orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, adakah juga Roh yang telah melepaskan kita dari ikatan dosa, dari ikatan maut itu telah menghidupi diri kita? Artinya, Roh Allah yang tinggal dan diam di dalam tubuh fana ini, apakah itu sudah menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Tuhan? Apakah Roh Allah yang diam di dalam tubuh yang lemah dan tak berdaya ini
telah menjadi spirit kita untuk melakukan tindakan dan perbuatan termasuk nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan damai sejahtera Allah sedang kita hadirkan. Sebab Paulus mengingatkan, orang yang percaya kepada Kristus, maka hidupnya berarti harus dikuasai oleh Roh Allah. Hidupnya harus dituntun oleh roh kebenaran. Hidupnya harus melahirkan sikap dan tindakan yang justru berbuah sebagaimana roh telah menghidupkan dirinya. Perenungan buat kita, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Karena tidak jarang ada banyak perjalanan hidup yang kita tempuh. Justru di tengah perjalanan itu, sikap hidup kita, perilaku kita, tindakan kita tidak mencerminkan bahwa hidup kita sedang dikuasai oleh roh dari Allah, oleh roh yang menghadirkan sukacita dan kehidupan buat kita. Tidak jarang justru kehidupan yang kita wujudkan, kehidupan yang kita lakukan justru melahirkan perseteruan dengan roh itu sendiri. Padahal seharusnya, kata Paulus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau saya dikuasai oleh roh, maka hidup saya harus berbuah sesuai dengan tuntunan roh itu sendiri. Harus berbuah dengan arahan roh itu sendiri. Bukan lagi kedagingan yang menguasai kita. Bukan lagi nafsu jahat yang menguasai kita. Bukan lagi nafsu dan egoisme yang mementingkan diri sendiri, yang kemudian menjadi perisai dan merajai kita. Tapi justru yang seharusnya menjadi raja atas hidup kita, raja atas perilaku, tindakan, dan seluruh aspek hidup kita adalah roh sendiri, bukan kedagingan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, nasihat Paulus kepada kita hari ini, roh yang memberi kita hidup, roh yang memungkinkan kita menikmati hari ini, harusnya roh itu menjadi spirit kita untuk bisa menghargai, untuk bisa memaknai bagaimana kehidupan di dalam roh itu kita wujud nyatakan dimanapun kita berada. Satu hal yang diingatkan Paulus kepada kita, orang yang hidupnya dikuasai oleh roh Allah, maka yang harus dia pikirkan adalah memikirkan hal-hal yang dari Allah, memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Allah, memikirkan hal-hal yang justru menghadirkan kehidupan, yang menghadirkan damai sejahtera, bukan perseteruan, perselisihan, apalagi kemudian perpecahan. Oleh karenanya, saudaraku yang Tuhan kasihi, di tengah pekan ini Paulus mengajak kepada kita, bagi orang-orang yang hidup di dalam Kristus, maka hiduplah oleh roh Kristus itu sendiri. Kristus tidak pernah memikirkan kepentingannya sendiri, tapi dia memikirkan kehidupan banyak orang, agar orang memperoleh kehidupan dalam sukacita. Demikian pula kita, karena kita dikuasai oleh roh, dan roh itu adalah roh kebenaran. Mulailah dari tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, betapapun itu tidak mudah, betapapun itu tidak segampang membalikan telapak tangan, mulailah untuk selalu punya cara pandang melakukan yang benar, benar dan benar setiap waktu. Yang kedua, roh yang Allah berikan dan diam di dalam diri kita adalah roh Kristus sendiri, yang mau berdiam di tengah-tengah tubuh fana yang ringkih dan hina. Tetapi roh itu telah memberikan kita kehidupan untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Allah. Maka dari setiap rangkaian aktivitas yang kita buat, dari setiap rangkaian aktivitas yang kita lakukan, pikirkanlah bahwa ada panggilan kita untuk menghadirkan kehidupan bagi sesama, bagi semesta. Tugas kita
menghargai kehidupan, menghadirkan kehidupan, dan bukan menghadirkan penderitaan atau kematian. Yang ketiga, roh yang diam di dalam diri kita dikatakan oleh Paulus adalah roh damai sejahtera. Maka berdamailah dengan diri kita, berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan sesama, supaya kemudian damai sejahtera itu menjadi bagian yang dapat kita wujudkan dimanapun. Dengan kita melakukan hal itu, maka kita sedang dituntun oleh roh Allah, roh yang justru menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Selamat merangkai karya dengan terus hidup di dalam roh yang memberikan kehidupan, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera kepada seluruh ciptaannya di tengah semesta ini. Maka Tuhan memberkati. Amin.